Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Dokter peri kecil melihat ke bawah ke halaman yang hampir berubah menjadi reruntuhan dan menatap kosong. Matanya yang cantik dipenuhi dengan kecemerlangan ketika dia melihat pemuda itu membawa penguasa suan berat. Tangannya dengan lembut menyentuh bulu Blue Eagle saat perlahan turun ke halaman. Dengan cepat melompat turun dari punggung elang, dokter peri kecil berjalan ke sisi Xiaoyan dan mengarahkan pandangannya ke tempat di mana Muse dilempar. Dia dengan lembut berkata, "Bagaimana kabarnya? Setidaknya terluka parah." Xiaoyan tersenyum sebelum tiba-tiba batuk keras beberapa kali. Tangannya menutupi mulutnya dan sesaat kemudian, noda darah muncul di telapak tangannya. "Apa kamu baik-baik saja?" Melihat wajah pucat Xiaoyan, dokter peri kecil buru-buru menepuk punggungnya dan bertanya dengan prihatin. "Tidak ada yang serius. Saya hanya memaksakan diri." Xiaoyan melambaikan tangannya dengan sikap tidak peduli. Dia kemudian mengarahkan telapak tangannya ke sudut dinding yang dipenuhi debu dan mendorong. Angin menyapu debu, menampakkan reruntuhan di bawahnya. Xiaoyan memperhatikan tubuh yang bergerak-gerak di bawah reruntuhan dengan ketidakpedulian. Dia terbatuk lembut beberapa kali sebelum dia perlahan menyeret penguasa beratnya ke sisi reruntuhan. Dengan suara benturan, penguasa berat di tangannya menjatuhkan batu yang pecah ke samping dan memperlihatkan wajah putih pucat Muse, yang berada dalam kondisi yang mengerikan. "Maaf, tapi kamu kalah." Pada saat ini, kaki Muse sudah hancur. Wajah putih pucatnya sangat menakutkan dan suara nafasnya menjadi lebih lemah sampai hampir tidak bisa didengar. Jelas sekali bahwa dia sedang mencapai akhir hidupnya. "Bajingan kecil, aku masih meremehkanmu." Suara berombak lemah datang dari mulut Muse. Meski suaranya lemah, kebencian tidak berkurang. Xiaoyan hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Matanya tetap tanpa ekspresi, tidak menunjukkan tanda kasihan saat dihadapkan dengan kondisi Muse saat ini. "Bocah, jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan membiarkan Anda mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian." Tampaknya memahami bahwa Xiaoyan tidak akan menunjukkan belas kasihan padanya, kata-kata Muse tidak menunjukkan tanda-tanda memohon belas kasihan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan niat membunuh yang mengancam. "Saya pikir Anda tidak akan memiliki kesempatan ini lagi." Xiaoyan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia menurunkan dirinya dan mencari tubuh Muse. Sesaat kemudian, tangannya kembali dengan tangan kosong dan dia memiringkan kepalanya untuk bertanya, "Di mana teknik Dao kelas Suan yang kamu temukan di dalam kotak batu?" "Haha, Anda juga tertarik dengan itu? Itu sangat disayangkan. Jika saya mati, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya." Mengangkat kepalanya dengan susah payah, ekspresi sombong yang padat muncul di wajah Muse. Melihat tindakan Xiaoyan, dia merasa bahwa dia mungkin telah menemukan sesuatu yang memberinya hak untuk tawar-menawar dengan pihak lain. Sedikit memiringkan kepalanya, Xiaoyan perlahan berdiri dan merentangkan tangannya tanpa daya. Dia terdiam sejenak dan tiba-tiba tersenyum, "Karena seperti ini kamu bisa pergi dan mati." Setelah mengucapkan kata-kata itu, wajah Xiaoyan tiba-tiba menjadi sedingin es. Penguasa suan berat di tangannya dengan berat dan dengan marah menghantam dada Muse. Mengamati Xiaoyan yang tegas, keterkejutan dan ketakutan melintas di mata Muse. Dia tidak menyangka bahwa Xiaoyan bersedia meninggalkan teknik Dao kelas Suan yang memikat. "Lepaskan aku dan aku akan memberitahumu tempat persembunyian teknik Dao kelas Suan. Mulai sekarang, kita tidak akan saling berhutang apapun." Melayang di bawah bayang-bayang kematian, Muse tiba-tiba berteriak, "Lupakan saja, dibandingkan dengan teknik Dao kelas Suan, aku tidak suka dikenang oleh ular berbisa seperti hewan berdarah dingin." Dengan senyum tebal, penguasa berat di tangan Xiaoyan tanpa ampun menghantam dada Muse. Bang! Mengikuti suara teredam, mata Muse menonjol keluar sementara tubuhnya dengan kasar tenggelam ke dalam. Seteguk darah dengan organnya yang hancur dimuntahkan dengan liar. Mata yang menatap pemuda itu dipenuhi dengan kejahatan. Akhirnya tubuh Muse perlahan melunak dan kehidupan di dalamnya dengan cepat menghilang. Menonton mayat sedingin es yang hancur di bawah reruntuhan, Xiaoyan dengan lembut menutup matanya dan menghela napas. Dia kemudian berbalik dan menuju ke dokter peri kecil di dekatnya. "Ayo pergi. Muse sudah mati." Kera menyebar saat pohon tumbang. Tanpa seorang pemimpin,
Wolfhead Mercenary Company telah dibubarkan. Xiao Yan dengan lembut berkata saat dia berjalan ke sisi dokter peri kecil. Wajahnya tampak sedikit lelah. Iya, suara lembut merespon. Mata cantik dokter peri kecil mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa tentara bayaran yang masih hidup tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung setelah kematian Muse. Mereka melarikan diri ke segala arah dengan wajah pucat mereka, tampaknya takut Xiao Yan akan membunuh mereka. Dokter peri kecil menghela napas dengan lembut. Dengan kematian Muse, semua dendam ketiganya juga lenyap. Dia mengerutkan mulutnya yang merah lembab dan berkata dengan lembut, seharusnya sudah waktunya untuk pergi. Berbalik, dokter peri kecil dengan hati-hati membantu Xiao Yan naik ke belakang Blue Eagle. Dia bangkit setelah dia dan melambaikan tangannya. Membiarkan elang berteriak, Blue Eagle perlahan mengayun ke langit. Blue Eagle mengelilingi langit sekali sebelum dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang. Sesaat kemudian, itu menghilang di langit biru. Tidak lama setelah Xiao Yan dan dokter peri kecil mengacaukan halaman, berita kematian Muse mulai menyebar ke seluruh kota Kingshan. Sehubungan dengan berita ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Kejutan ini berubah menjadi kengerian ketika mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh Muse sebenarnya adalah pemuda yang dikejar ke wilayah dalam pegunungan binatang ajaib. Seorang pria muda yang tampak kurang dari 20 tahun benar-benar berhasil membunuh ketiga pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Realitas brutal membuat kebanyakan orang merasa sedikit malu. Kematian Muse juga merupakan pengumuman pembubaran perusahaan tentara bayaran kepala serigala. Tanpa kepemimpinan Muse, kekuatan hebat yang bertindak dengan arogan di kota Kingshan ini secara bertahap menurun menjadi kekuatan yang tidak berarti. Ini semua karena seorang pemuda. Tentu, akhir dari Wolfhead Mercenary Company tidak ada artinya bagi Xiao Yan. Kota Kingshan hanyalah langkah pertama dalam pelatihannya. Mungkin di masa depan, ketika latihan kerasnya selesai, dia mungkin sesekali mengingat kota kecil ini yang terletak di samping pegunungan Magical Beast. Di sini, untuk pertama kali dalam hidupnya, dia mengalami dikejar oleh sekelompok orang yang menginginkan hidupnya. Setelah meninggalkan kota Kingshan, Xiao Yan tidak terburu-buru menyeberangi pegunungan Magical Beast. Sebaliknya, dia mengikuti dokter peri kecil ke suatu tempat dengan energi yang sangat padat. Xiao Yan tidak asing dengan lokasi ini. Tempat ini adalah lembah tempat banyak tumbuhan obat tumbuh, dia telah menemani tim pengumpul ramuan obat ke wilayah luarnya. Namun, kali ini, di bawah pimpinan dokter peri kecil, mereka telah terbang melintasi langit dan langsung ke bagian dalam lembah. Mereka perlahan-lahan mendarat di lembah kecil di bagian dalam cekungan di mana kepadatan energi menyebabkan Xiao Yan menunjukkan kegembiraan yang tidak terkendali. Seketika, semangatnya terangkat. Bagaimana menurut Anda? Tempat ini bagus bukan? Lembah kecil di sini sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan langit tertutup kabut tebal. Bukankah saat Xiao Lan masuk ke sini, aku takut aku tidak akan pernah bisa menemukan tempat aneh ini. Melihat wajah terkejut Xiao Yan, dokter peri kecil senang dan dia dengan bangga tertawa. Ini sangat bagus. Xiao Yan terus memuji tempat itu sambil mengangguk. Matanya menyapu lembah yang dipenuhi kabut energi samar dan terkejut menemukan berbagai jenis tanaman obat berharga yang tumbuh di lembah ini. Aroma demi aroma tercampur dengan kabut, membuat orang merasa segar kembali. Apakah kita akan tinggal di sini untuk sementara waktu? Beberapa tanaman obat yang diperlukan untuk beberapa resep di buku racun 7 warna dapat saya temukan di sini. Dokter peri kecil memandang Xiao Yan, nadanya menunjukkan niatnya untuk membahas masalah tersebut. Tidak masalah. Mendengar saran dari dokter peri kecil, Xiao Yan tidak ragu-ragu untuk menyetujuinya. Tempat latihan yang bagus bukanlah sesuatu yang bisa dia temukan dengan mudah. Dalam hatinya, dia berharap bisa dipromosikan ke level dosi di tempat ini. Meskipun lembah itu terisolasi dan dia hanya bisa mengandalkan Blue Eagle untuk menerbangkannya, Xiao Yan tidak terlalu khawatir. Dengan Yao Lao dan sayap awan ungu bersamanya, dia juga bisa terbang jika terjadi masalah. Melihat Xiao Yan setuju, dokter peri kecil juga mengangguk sambil tersenyum. Dia menghadap elang biru dan meniup peluit bambunya, membiarkannya terbang dengan bebas. Setelah itu, dia membawa Xiao Yan ke sudut lembah. Jari rampingnya menunjuk ke sebuah gudang jerami di sana dan berkata, "Ini dibangun oleh saya. Kami akan tinggal di sini selama kami tinggal di lembah.
Haha, ini mungkin sebuah gudang jerami tapi dengan keindahan yang tinggal bersamaku, hari-hari akan berlalu dengan riang. Xiao Yan mengangguk saat tatapannya menyapu gudang jerami. Ketika dia memiringkan kepalanya dan melihat wajah halus dokter peri kecil, Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bercanda. Wajah dokter peri kecil memerah ketika dia mendengar kata-katanya. Dia memberi Xiao Yan tatapan kesal tapi menyenangkan sebelum menunjukkan tinjunya. Dengan suara rendah, dia memperingatkan, jangan berani-berani melakukan hal-hal lucu karena kamu pikir aku lemah. Aku tidak ingin diracuni oleh racun yang tidak aku ketahui tanpa aku menyadarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hidung cantik dokter peri kecil berkerut saat dia mengangkat tangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, aku akan pergi dan mengambil beberapa tumbuhan. Kamu bisa menjelajahi tempat itu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan menuju ke tanaman obat yang jauh. Xiao Yan berbalik dan menyaksikan dokter peri kecil secara bertahap menjauhkan diri. Dia tersenyum dan menuju ke arah yang berlawanan saat dia berbisik, Guru, tempat ini tidak ada masalah, bukan? Tempat ini memiliki geografi yang aneh. Di dunia luar, sangat tidak mungkin tanaman obat yang berharga dapat tumbuh bersama dalam skala yang sedemikian luas. Dan untuk beberapa alasan, energi di sini juga sangat murni, sehingga sempurna untuk pelatihan Anda. Suara lama Yao Lao terdengar dari dalam cincin, setelah berlatih selama 1 atau 2 bulan lagi di sini, kupikir kamu seharusnya bisa menjadi dousi sejati. Dousi, langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya, mengamati kabut tebal di langit saat dia perlahan berkata, jika kita menghitung waktu, sudah lebih dari setengah tahun sejak aku pergi. Ada kurang dari 1 tahun tersisa sampai perjanjian 3 tahun. Kalau begitu coba cepat. Pelatihan di pegunungan binatang ajaib telah mencapai akhirnya. Perhentian Anda berikutnya adalah Gurun Tager. Pelatihan yang sulit di sana akan menjadi lebih sulit dan berbahaya daripada di Magical Beast Mountain. Ada nada sombong dalam tawa Yao Lao. Dengan tidak berdaya menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berkata, bukankah aku telah menanggung cukup banyak kesulitan? Hehe, kamu bisa santai dan berlatih. Gurun Tager mungkin berbahaya tetapi wanita ular di sana adalah spesialisasi benua Doki. Jika Anda beruntung, Anda bahkan mungkin bisa mendapatkan wanita ular sebagai budak wanita. Xiao Yan memutar matanya dan terlalu malas untuk memikirkan Yao Lao, yang bertindak tidak sesuai dengan senioritasnya. Dia terus menundukkan kepalanya dan mempelajari sekeliling lembah. Di masa depan, dia akan tinggal di sini dan diam-diam berlatih sampai dia dipromosikan menjadi dousi sejati. Di dalam lembah kecil yang terisolasi, Xiao Yan dan dokter peri kecil menjalani hidup mereka dengan damai. Yang satu berlatih keras dalam Doki sementara yang lain mempelajari buku racun. Keduanya tidak mengganggu satu sama lain dan hari-hari yang tenang ini terasa santai dan memuaskan. Promosi ke dousi jauh lebih sulit dari yang dibayangkan Xiao Yan. Setelah berlatih di lembah selama hampir setengah bulan, meskipun Doki di dalam tubuh menjadi lebih kuat dan lebih kohesif, perasaan menerobos ke tahap berikutnya masih belum muncul. Untuk ini, yang Yao Lao katakan hanyalah menunggu dengan tenang, semua sesuai dengan takdir. Untuk kata-kata rahasia dan menipu Yao Lao, Xiao Yan merasa tidak berdaya. Namun setelah itu, dia juga secara bertahap berhenti melatih Doki sepanjang waktu dan sesekali akan melatih teknik dounya atau belajar bagaimana mengenali berbagai tanaman obat aneh di lembah di bawah bimbingan Yao Lao. Karena godaan berada di tempat yang disiram tanaman obat langka dan berharga, Xiao Yan mulai berkeinginan untuk mempraktikkan alkimia. Maka, Xiao Yan menyisihkan sebagian kecil waktu setiap hari hanya untuk berlatih alkimia. Karena dia tidak ingin mengungkapkan statusnya sebagai seorang alkemis, Xiao Yan memilih sebuah gua di lembah yang meninggalkan tanah sekitar 6 hingga 7 meter dan setiap hari saat matahari terik, dia akan melompat ke dalam gua dan diam-diam berlatih. Membuat beberapa jenis pil tahap pemula. Selama alkimia, Xiao Yan agak terkejut mengetahui bahwa api kuning yang disalurkannya ke kuali jauh lebih panas jika dibandingkan dengan sebelumnya. Mengikuti pengamatan Xiao Yan yang cermat, dia menyadari bahwa api kuning di dalam kuali memiliki garis ungu samar. Menatap kosong pada api ungu yang samar-samar muncul dan menghilang, hati Xiao Yan bergerak dan bertanya dengan kaget, ini adalah
Api ungu ametis Winged Lion? Bagaimana itu bisa masuk ke tubuh saya? Mengedipkan matanya karena bingung, alis Xiao Yan berkerut, bergumam, apakah karena Amethyst Lion Bird Essence? Setelah sampai pada kesimpulan itu Xiao Yan secara bertahap menjadi tenang. Amethyst Bird Essence sangat mirip dengan Amethyst Winged Lion kecil, jika ada sedikit api yang terakhir di dalam yang pertama, itu tidak akan menjadi hal yang terlalu aneh. Tebakan Xiao Yan cukup tepat. Amethyst Bird Essence sama dengan Amethyst Winged Lion kecil dalam arti bahwa keduanya disimpan di dalam tubuh induk binatang selama bertahun-tahun dan setelah waktu yang lama, secara alami akan menyerap beberapa api ungu. Di bawah kebetulan belaka, Xiao Yan secara membabi buta mengkonsumsi Amethyst Bird Essence dan nyala api yang dibawa dengan bantuan kuali, secara alami memiliki beberapa api ungu. Meskipun api ungu ini kecil jumlahnya, mereka jauh lebih unggul dari api doki normal Xiao Yan dalam segi kualitas. Xiao Yan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya bisa dianggap sebagai peluang yang signifikan. Dengan persepsi spiritualnya secara bertahap meluas ke kuali, Xiao Yan perlahan mengemas api ungu kecil dan memisahkannya dari api kuning di sekitarnya. Melihat api ungu berkedip-kedip kesepian di dalam kuali, Xiao Yan menjilat bibirnya dengan kegembiraan dan terus meningkatkan kekuatan persepsi spiritual, berniat untuk mengontrol suhu nyala api. Sama seperti Xiao Yan mencoba mengendalikan nyala api ungu kecil mengirimkan keinginan untuk melawan. Kegagalan untuk mengendalikan nyala api membuat Xiao Yan tertegun dan kemudian dia dengan erat mengernyitkan alisnya sambil menatap mematikan api ungu kecil itu. Dia perlahan meningkatkan kekuatan persepsi spiritualnya dan mencoba untuk menguji garis dasar dari perlawanan api ungu. Meskipun api ungu sangat kuat dan keras kepala, Xiao Yan tidak khawatir. Tidak peduli bagaimana seseorang mengatakannya, itu saat ini adalah sebuah objek tanpa pemilik. Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk perlahan mendominasinya. Di dalam kuali, Xiao Yan bergumul dengan api ungu. Keduanya tidak mau menjadi yang pertama dikalahkan. Kebuntuan ini berlangsung selama hampir 10 menit, dan saat Xiao Yan hendak menyerah, nyala api ungu yang dikelilingi oleh persepsi spiritualnya tiba-tiba bergetar, lalu melonjak ke dalam nyala api seperti air sungai yang bergulung, dengan cepat mampu mengendalikan semuanya. Saat Xiao Yan menyalurkan persepsi rohnya ke dalam api ungu, seluruh tubuh Xiao Yan bergetar ringan, gemetar ini seolah-olah datang dari dalam jiwa, dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada saat itu, Xiao Yan merasa jiwanya terangkat, pori-pori di seluruh tubuhnya, hampir semuanya terbuka saat ini. Perasaan itu sangat misterius dan nyaman. Kesenangan yang intens ini menyebabkan Xiao Yan gemetar sekali lagi, matanya yang tertutup secara misterius perlahan terbuka. Ungu muda melintas di matanya yang hitam pekat sebelum memudar dan saat Xiao Yan mengalihkan perhatiannya ke kuali sekali lagi, karena kekuatan persepsi spiritual tersebar, api kuning di dalamnya benar-benar lenyap sementara api ungu kecil tetap ada, berkedip ringan. Menatap api ungu, Xiao Yan memberikan perintah cepat dan segera terbang melalui mulut kuali dan memasuki tubuh Xiao Yan dari tengah telapak tangannya. Telapak tangannya perlahan meninggalkan kuali, Xiao Yan menghembuskan napas lega. Tangan kanannya perlahan-lahan melengkung sebelum Xiao Yan mengulurkan jari tengahnya, dengan ringan berkata, "Muncul." Mengikuti suara Xiao Yan, jari tengahnya bergetar ringan. Sesaat kemudian, api ungu kecil diam-diam keluar dari ujung jari dan berkedip ringan. Api sungguhan, nyala api yang sebenarnya. Dengan kemampuan alkemis peringkat 1 Xiao Yan saat ini, dia benar-benar mampu menciptakan api nyata dari telapak tangannya yang setidaknya harus dilakukan oleh alkemis peringkat 4. Alkemis di bawah peringkat 4 biasanya diharuskan menggunakan perubahan aneh kuali untuk mengeluarkan api yang bersifat doki di dalam tubuh mereka dan mengubahnya menjadi api yang sebenarnya. Setelah mencapai peringkat 4 ke atas, para alkemis kemudian dapat menyelamatkan langkah menggunakan kuali dan segera mengeluarkan api asli. Dan banyak alkemis yang mencapai tahap ini, saat bertarung dengan orang lain, pada dasarnya akan memanggil api sungguhan untuk menyerang. Juga, karena sifat unsur alkemis, mereka dilahirkan untuk memiliki api dengan sifat kayu dan karena sifat kayu itu, api yang dipanggil oleh alkemis jauh di atas apa yang bisa dilakukan oleh praktisi berjenjang serupa, jauh lebih panas dan lebih kuat. Jadi,
bisa memanggil api sungguhan dengan atau tanpa bantuan dari benda luar adalah salah satu poin kunci dalam membedakan apakah orang tersebut memasuki alkemis peringkat 4 atau tidak. Tentu saja, tidak ada yang absolut. Informasi yang disebutkan di atas semuanya dibangun dengan asumsi sebagai alkemis normal. Jika seseorang dapat dengan beruntung memperoleh api surgawi, maka bahkan tanpa mencapai alkemis peringkat 4, seseorang masih dapat memanggil api sungguhan. Selain itu, api yang dipanggil akan jauh lebih unggul dari api normal yang dipanggil oleh alkemis normal. Bagaimanapun, apa yang mereka kendalikan adalah kekuatan yang paling merusak di bawah langit, api surgawi. Jadi, api surgawi akan selamanya menjadi objek suci bagi setiap alkemis tanpa ada penggantinya. Tentu saja, kekuatan destruktif api surgawi telah menyebabkan alkemis berbakat yang tak terhitung jumlahnya, seperti ngengat yang menjadi nyala api, dan binasa. Demikian pula sedikit terkejut saat melihat api ungu tipis di ujung jari. Setelah beberapa lama, Xiao Yan menghirup udara dingin, suaranya sedikit bergetar, "Guru, cepat keluar dan lihat." Dari dalam cincin terdengar suara ragu Yao Lao dan setelah beberapa saat hening, sosok cahaya tiba-tiba muncul dari cincin dan terakhir melayang di depan Xiao Yan, menatap kosong pada api ungu itu. Api surgawi? Tidak. Itu jauh lebih lemah. Ini, oh benar, api ungu ametis Winged Lion? Dengan keraguan dan keterkejutan di matanya, Yao Lao dengan aneh berbicara, jadi ametis Bird Essence memiliki efek seperti itu, bahkan mampu membentuk api asal ametis Winged Lion dalam tubuh manusia. Bisakah ini dianggap sebagai api surgawi? Menatap intens dan gelisah pada api ungu yang tampak seolah-olah bisa padam kapan saja, Xiao Yan segera bertanya. Tidak. Pertama tertegun, Yao Lao kemudian menggelengkan kepalanya, berkata, meskipun ini juga semacam api unik yang aneh, dibandingkan dengan api surgawi, itu lebih rendah dengan selisih yang besar. Mungkin menyebutnya sebagai Beast Flame akan lebih tepat. Tanpa kata-kata menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berbicara, tidak peduli apakah itu api surgawi atau api binatang, saya ingin bertanya, apakah itu lebih kuat dari api Doqi yang saya panggil menggunakan kuali? Ya, itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Kalau begitu, aku bisa dianggap sebagai pemiliknya sekarang kan? Saya tidak akan dilahap olehnya? Xiao Yan bertanya lagi dengan hati-hati. Api ungu ini terlalu kecil, tidak cukup untuk menyerangmu. Lalu, jika aku melahapnya, mantra apiku, apakah itu bisa berkembang? Dengan menghela nafas, Xiao Yan bertanya lagi dengan mendesak. Bingung sekali lagi, alis Yao Lao berkerut, ragu-ragu untuk beberapa saat, sebelum berbicara dengan tidak yakin. Mungkin ya, tapi bahkan jika itu bisa berevolusi, itu tidak akan berevolusi ke tingkat yang terlalu tinggi. Bagaimanapun, nyala ungu ini masih jauh dari mampu bersaing dengan api surgawi yang nyata. Juga, nyala api ungu ini sekarang terlalu kecil. Bahkan jika kamu melahapnya sekarang, kurasa, itu tidak akan banyak berguna. Xiao Yan dengan ringan menganggukkan kepalanya, frustrasi muncul di wajahnya. Meskipun flame mantra cukup misterius, titik awalnya terlalu sampah. Jenis penciptaan dan kemampuan menyimpan Doqi ini jauh dari mampu memuaskan penggunaan Xiao Yan. Juga, teknik Do yang Xiao Yan kenal, sebagian besar adalah kelas Xuan, jadi setelah menggunakan keterampilan, dia harus segera menelan pil pemulihan energi. Atau hanya bergantung pada kecepatan pemulihan Doqi dengan metode Qi peringkat Huang tingkat rendah, akan membuatnya memasuki situasi canggung karena memiliki Doqi yang tidak mencukupi. Jika tingkat mantra api saat ini dapat berevolusi ke tingkat Xuan, Xiao Yan tidak akan membutuhkan bantuan dokter peri kecil untuk pergi ke kelompok tentara bayaran kepala serigala. Dia sendiri akan mampu mengalahkan seluruh kelompok kuat 100 orang dengan mudah. Ini adalah perbedaan terbesar antara metode Qi kelas Xuan dan kelas Huang. Jadi, Xiao Yan saat ini sangat berharap agar metode Qi-nya cepat berevolusi, tetapi tidak hanya api surgawi langka, kekuatan destruktif mereka akan berarti bahwa Xiao Yan mungkin tidak berhasil melahapnya. Jadi nyala api ungu yang muncul jelas merupakan sumur di gurun, menyebabkan kegembiraan besar pada Xiao Yan. Jika Anda benar-benar ingin melahap api ungu ini dan membiarkannya membantu mantra api berkembang, sebenarnya ada sebuah metode. Berhenti sejenak, Yao Lao tiba-tiba berbicara. Apa itu? Mendengar ini, Xiao Yan bangkit dan segera bertanya. Menatap api ungu kecil itu,
Yao Lao tersenyum. Sempurnakan menjadi biji api, perlahan rawat, dan setelah mencapai tahap tertentu, gunakan mantra api untuk melahapnya dan mencapai efek evolusi. Biji api, Xiao Yan sedikit tercengang saat mendengar kata-kata Yao Lao. Dia terpecah antara tertawa dan menangis saat berkata, "Mengapa saya merasa bahwa kata-kata Anda menyarankan sesuatu seperti memelihara hewan di rumah, menunggunya menjadi gemuk lalu menyembelihnya? Hehe, prinsipnya sama." Yao Lao mengangguk sambil tersenyum. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan tatapannya menatap api ungu kecil yang menggeliat di jarinya yang merupakan satu-satunya harapan untuk mengembangkan metode Qi-nya. Api surgawi agak terlalu jauh baginya sementara api ungu dari Amethyst Bird Essence ini hanya cocok untuk kondisi dan kekuatannya saat ini. Bagaimana cara memperbaikinya? Xiao Yan menghela nafas, mengangkat kepalanya dan bertanya. Tenang, api ungu ini tidak memiliki pemilik jadi tidak akan memberikan banyak perlawanan terhadapmu. Memurnikannya menjadi biji api seharusnya tidak melibatkan terlalu banyak bahaya. Yao Lao berkata sambil mengulurkan jarinya dan meletakkannya di kepala Xiao Yan, ikuti instruksiku. Merasakan sejumlah besar informasi yang dituangkan ke dalam pikirannya, Xiao Yan dengan hati-hati menikmatinya sebelum menganggukkan kepalanya. Dia secara bertahap menutup matanya dan menyilangkan kaki, mengadopsi posisi latihannya. Dia mengamati matanya, hidung kemudian hati, saat pikirannya perlahan-lahan masuk jauh ke dalam tubuhnya. Pikirannya berputar-putar melalui jalur Qi dan akhirnya sampai di pusaran di perut bagian bawah. Munculnya pusaran Dou Qi anehnya jauh lebih kecil dari sebelumnya. Namun, jika diamati dengan cermat, pusaran yang terkandung jauh lebih padat dan lebih baik teraglomerasi dari sebelumnya. Pikiran Xiao Yan berputar di sekitar pusaran sekali. Ketika dia tidak melihat adanya masalah, Xiao Yan mengikuti instruksi Yao Lao dan mulai bertindak. Pikiran Xiao Yan berputar-putar di sekitar pusaran dan perlahan memasukinya. Pada saat yang sama, persepsi spiritualnya berulang kali mencari api ungu yang dia kendalikan. Xiao Yan dengan hati-hati memindai bagian dalam pusaran. Beberapa saat kemudian, banyak utas energi berwarna ungu yang sangat kecil mulai muncul secara bertahap. Ketika energi berwarna ungu muncul, Xiao Yan buru-buru mengendalikan persepsi spiritualnya dan melingkupinya dengan cepat. Buka lubang kecil di pusaran yang bisa menampung api ungu. Mengingat kata-kata Yao Lao di benaknya, Xiao Yan dengan cepat mengelilingi pusaran dengan persepsi spiritualnya. Setelah keheningan singkat, persepsi spiritualnya membuat pusaran berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengikuti pusaran yang berputar dengan kecepatan cepat, Dou Qi yang mengalir di jalur Qi-nya juga melonjak dengan cepat dan ganas. Namun, Xiao Yan tidak punya waktu luang untuk mengganggu mereka. Pikirannya sepenuhnya terfokus pada ruang kosong kecil di tengah pusaran yang terbentuk dari rotasi cepat. Melihat tindakannya efektif, Xiao Yan meningkatkan kekuatan persepsi spiritualnya yang mengelilingi pusaran. Mengikuti peningkatan kekuatan kesadaran spiritual, kecepatan pusaran itu berputar semakin cepat. Pada akhirnya, orbit pusaran berwarna kuning pucat tidak bisa lagi terlihat sementara suara angin tak berbentuk bergema di luar pusaran. Pikiran Xiao Yan terus mengamati bagian tengah pusaran tempat ruang kosong semakin luas. Ketika kira-kira seukuran kepalan tangan, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega dan perlahan-lahan menarik persepsi spiritualnya dari pusaran. Setelah persepsi spiritual sepenuhnya ditarik, kecepatan rotasi pusaran juga mulai secara bertahap menjadi lebih lemah. Adapun lubang di tengah pusaran, mampu membentuk keseimbangan aneh dengan lingkungannya di bawah kendali pikiran Xiao Yan dan tidak menghilang dengan kecepatan rotasi pusaran yang lebih lambat. Melihat bahwa ruang kosong tidak menghilang, Xiao Yan menghela nafas lagi di dalam hatinya. Pikirannya perlahan-lahan mengelilingi seutas benang energi berwarna ungu dan membimbingnya melalui blokade Dou Qi di sekitarnya sebelum memasukkannya ke dalam ruang kosong kecil itu. Segera setelah energi berwarna ungu memasuki lubang kosong, Xiao Yan merasakan seluruh pusaran bergetar dan dia buru-buru menggunakan persepsi spiritualnya untuk menstabilkan pusaran. Dengan persepsi spiritual Xiao Yan yang berusaha keras untuk mempertahankan situasi, pusaran akhirnya menjadi stabil. Dari dalam lubang tengah pusaran, Xiao Yan dapat melihat bahwa banyak benang Dou Qi jenis api terus-menerus keluar dari pusaran dan mengalir ke dalam energi berwarna ungu yang menempati lubang kosong. Pikiran Xiao Yan dengan cemas mengamati energi kecil berwarna ungu.
Karena semakin banyak Douqi jenis api yang dituangkan ke dalamnya, energi berwarna ungu itu mengeluarkan teriakan lembut. Sesaat kemudian, itu mulai berubah di bawah pengamatan pikiran Xiao Yan. Warna energi berwarna ungu menjadi lebih gelap. Ketika menjadi gelap ke tahap tertentu, energi berwarna ungu tiba-tiba bergetar dan nyala api samar naik dari energi berwarna ungu. Seketika, energi berwarna ungu dikonsumsi oleh api ungu kecil. Di lubang kosong yang gelap, api berwarna ungu berkedip-kedip sendirian. Kehangatan samar memuntahkan dan memasuki pusaran Douqi di luar. Ketika panas samar memasuki pusaran Douqi, Xiao Yan bisa merasakan bahwa rotasi pusaran menjadi lebih cepat. Reaksi awal Xiao Yan terhadap kejadian ini mengejutkan dan langsung digantikan oleh kegembiraan yang tidak terkendali. Jika pusaran bisa berputar lebih cepat dengan sendirinya, itu berarti Xiao Yan tidak perlu mengendalikannya secara manual. Douqi dari lingkungan sekitarnya juga akan secara otomatis dan terus-menerus dituangkan ke dalam tubuhnya, memungkinkan dia untuk terus dibasuh oleh Douqi. Manfaat semacam ini tidak diragukan lagi sangat berguna untuk pelatihannya. Setelah api berwarna ungu muncul di lubang kosong, seolah-olah itu telah memulai mesin sirkulasi besar yang perlahan mulai berputar. Api berwarna ungu yang dibutuhkan untuk menyerap jenis api Douqi dari dalam pusaran untuk tumbuh sementara panas yang dipancarkannya, meningkatkan tingkat penyerapan Douqi dari pusaran tersebut. Hubungan yang terus berulang ini secara signifikan menguntungkan baik api ungu maupun pusaran. Pikiran Xiao Yan mengamati pusaran itu sekali lagi. Ketika dia yakin tidak ada masalah, Xiao Yan akhirnya menarik pikirannya dari dalam tubuhnya. Dia secara bertahap membuka matanya dan cahaya ungu melintas di matanya yang hitam pekat. Sesaat kemudian, sepasang matanya secara bertahap memulihkan warna hitam pekat aslinya. Bagaimana itu? Berhasil. Melihat Xiao Yan membuka matanya, Yao Lao yang menunggu dengan sabar bertanya. Ya, saya telah menyempurnakannya menjadi flame seed. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan mengulurkan telapak tangannya. Dia mengusap jari-jarinya dengan lembut. Setelah suara yang jelas, nyala api berwarna ungu kecil naik dari ujung jari Xiao Yan. Dengan tatapan penuh keingintahuan, Xiao Yan bermain-main dengan api ungu miliknya. Sesaat kemudian, jarinya dengan lembut menyentuh dinding gunung di sampingnya. Seketika, tembok itu hangus. Hal ini tampaknya jauh lebih lemah dari api pendinginan tulang guru. Xiao Yan tersenyum pahit saat dia melihat tanda yang diciptakan oleh api. Tentu saja, api dingin tulang saya adalah api surgawi dan berada di peringkat ke-11 di daftar peringkat api surgawi. Jika benda rusak milikmu ini bisa dibandingkan dengannya, mengapa aku bersusah payah mengambil risiko terbakar menjadi abu untuk mencarinya? Saat mendengar komentar Xiao Yan, Yao Lao langsung memutar matanya dan memarahinya sambil tersenyum. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kata-kata Yao Lao itu merupakan pukulan telak baginya. Sesuatu yang untungnya didapatnya setelah melalui begitu banyak usaha digambarkan sebagai benda rusak oleh Yao Lao. Baiklah, berhenti terlihat begitu tertekan. Api ungu milikmu ini baru saja lahir, seberapa besar kekuatan yang dimilikinya? Setelah Anda menaikkannya, seharusnya tidak terlalu lemah. Apakah Anda tidak melihat kekuatan serangan api ungu oleh Amethyst Winged Lion? Bahkan wanita bernama Yunzi dengan kekuatan Do Huangnya tidak berani memblokirnya begitu saja. Dari sini, terlihat bahwa nyala api ini tidak biasa. Melihat ekspresi kecewa Xiao Yan, Yao Lao berkata dengan nyaman. Xiao Yan menghela nafas dan mengangguk. Dengan senyum pahit, dia berkata, jika aku ingin meningkatkan api ungu kecil ini dengan kekuatan yang mirip dengan Amethyst Winged Lion, aku khawatir itu akan memakan waktu setidaknya beberapa dekade. Ini benar jika kita menggunakan penalaran normal. Yao Lao mengangguk. Ketika dia melihat ekspresi depresi Xiao Yan, dia tanpa daya berkata, tapi bukankah kamu memiliki Amethyst Bird Essence? Benda itu adalah katalis terbaik dalam meningkatkan api ungu. Selama Anda bisa menahan sedikit rasa sakit yang ditimbulkannya, api ungu Anda harus bisa tumbuh dengan kecepatan ekstrim. Amethyst Lion Bird Essence? Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak. Kebahagiaan yang tak terkendali dengan cepat memenuhi wajahnya saat dia dengan canggung mengeluarkan botol giok kecil dari cincin penyimpanan. Dia membuka tutupnya dan aroma hangat yang tidak biasa keluar darinya. Setelah menarik napas dalam-dalam dari aroma yang dipenuhi dengan energi api yang pekat,
Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa api ungu di jarinya juga menjadi lebih kuat di bawah aromanya. Sungguh energi api yang padat. Xiao Yan tanpa sadar tersentak saat merasakan gerakan api ungu. Saat Anda berlatih di masa depan, akan lebih baik jika Anda memilih melakukannya di bawah terik matahari. Selain itu, Anda tidak boleh mengonsumsi Amethyst Lionbird Essence terlalu banyak. Tentu saja, jika Anda ingin mengulangi pengalaman menyakitkan seperti terakhir kali, Anda dapat mengabaikan kata-kata saya. Kata Yao Lao bercanda. Mengingat rasa sakit dari tubuhnya yang terbakar terakhir kali, tubuh Xiao Yan bergidik. Perasaan itu bukanlah sesuatu yang ingin dia alami untuk kedua kalinya. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu seharusnya hanya menggunakan jarimu untuk mencelupkan sedikit dan menelannya ke dalam tubuhmu saat berlatih. Jika Anda menggunakan terlalu banyak, Anda mungkin akan membakar diri Anda lagi. Yao Lao mengingatkan dengan serius. Xiao Yan dengan cepat menganggukkan kepalanya. Dia tidak berani membuat lelucon tentang ini, itu lebih dari cukup untuk mengalami rasa sakit seperti itu sekali. Menggunakan Amethyst Lionbird Essence untuk mempercepat pertumbuhan api ungu, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum bisa ditelan? Xiao Yan dengan erat memegang botol giok di tangannya, mengangkat kepalanya dan dengan getir bertanya, beberapa tahun? Jika saya memiliki waktu seperti itu, saya sebaiknya pergi dan mencari api surgawi. Dengan Amethyst Bird Essence, Anda tidak membutuhkan banyak waktu. Selain itu, api ungu tidak perlu mencapai kekuatan yang diraih Amethyst Winged Lion. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda benar-benar merawat api ungu sejauh itu, Anda mungkin akan terbakar menjadi abu olehnya. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, bermain api akan membuatmu terbakar. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya, mungkin, sebulan dari sekarang, kamu harus bisa menggunakan Flame Mantra untuk mencoba dan menelan api ungu. Sebulan, Xiao Yan menjilat bibirnya dan dengan lembut bergumam. Sebelum dengan cepat menganggukkan kepalanya dengan serius. Baiklah, sebulan dari sekarang, aku akan menelan api ungu dan mengembangkan mantra apiku. Mengemas semua barangnya, Xiao Yan meninggalkan gua. Saat ini, di luar tengah hari, sinar matahari yang terik menyilaukan, menutupi seluruh gunung dengan panas terik. Setelah melompat turun dari goa dan berjalan beberapa langkah, secara kebetulan ia bertemu dengan dokter peri kecil, yang sedang membawa keranjang bunga dan baru saja kembali dari panen obat. Saat ini, dia mengenakan kain hijau di atas kepalanya, seperti gadis desa yang cantik. Xiao Yan sedikit geli, menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat dia menyapanya. Dokter peri kecil tersenyum manis pada Xiao Yan, matanya menyapu gua gunung. Dia cukup pintar untuk tidak bertanya apapun, setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri dan dia tidak terkecuali. Jadi, dia tidak menyelidiki lebih dalam apa yang dilakukan Xiao Yan di gua dan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Xiao Yan tidak berkomentar tentang reaksinya, melainkan dia malah senang dan menyukai cara dia bereaksi. Lapar, aku akan membuat makan siang. Saat berjalan ke rumah bersama dengan Xiao Yan, dokter peri kecil menoleh, tersenyum nakal pada Xiao Yan saat dia berbicara. Kemudian, dia membungkuk, menggulung lengan bajunya dan menyalakan api di dapur batu, mengatur semua bahan secara sistematis. Duduk di atas batu di samping, Xiao Yan memperhatikan dokter peri kecil yang dengan ringan menyenandungkan lagu sambil bekerja dengan sibuk, menyebabkan dia tersenyum. Dia benar-benar gadis yang banyak akal dan cerdik, tetapi tentu saja, Xiao Yan tidak akan melupakan bahwa gadis cantik dan murni yang sedang memasak saat ini dengan tangan putih seperti giok, sama-sama cekatan dan licik saat menggunakan racun. Master racun, reputasi pekerjaan ini di benua Douqi tidak bagus. Banyak orang takut untuk membangun hubungan dengan master racun karena yang terakhir dapat menggunakan metode peracunan yang tidak mungkin untuk dilawan dan akan membuat musuh, bahkan teman tidak nyaman. Demikian pula, jika bukan karena bantuan Yao Lao, seorang ahli alkimia tingkat Grandmaster yang melindunginya, Xiao Yan tidak akan berani makan makanan yang diberikan oleh dokter peri kecil kepadanya. Lagi pula, ketika seseorang berada di luar, dia harus sangat berhati-hati karena bagaimanapun juga, setiap orang hanya memiliki satu nyawa. Dan mungkin karena Xiao Yan tidak menolak makanan apapun yang disiapkan oleh dokter peri kecil, setelah hidup bersama selama setengah bulan, dokter peri kecil menjadi lebih ramah dan lebih lembut terhadap Xiao Yan.
Tentu saja, kehangatan ini tidak memiliki sedikit pun romansa. Xiao Yan dapat langsung mengenali bahwa dokter peri kecil memperlakukannya sebagai teman pria yang sangat dekat. Dan untuk hati gadis yang sensitif ini, yang sebenarnya dia butuhkan tidak banyak. Hanya sedikit kepercayaan yang mampu menghasilkan senyuman indah di wajahnya yang cantik. Tetapi sayangnya, pekerjaannya membuatnya ditakdirkan untuk menerima sedikit dari ini. Untuk ini, Xiao Yan sedikit malu. Jika bukan karena bantuan Yao Lao, dia pasti tidak akan bisa mencapai persahabatan dengan dokter peri kecil. Duduk di atas batu, Xiao Yan memandangi sosok cantik yang sedang sibuk membuat makan siang untuk 2 orang. Dengan ringan menghembuskan napas, dia tiba-tiba bertanya, "Kapan kamu berencana untuk pergi dari sini?" Hah? Mendengar pertanyaan Xiao Yan, dokter peri kecil menoleh ke belakang. Tangannya menyingkirkan poninya dan menatap Xiao Yan dengan mata indahnya dengan ragu. Dia dengan ringan bertanya, "Mengapa?" "Jangan salah paham, ini adalah tempatmu, aku tidak akan berani mengusirmu." Meremas tangannya, Xiao Yan menggoda. "Karena beberapa alasan, saya mungkin tinggal di tempat ini selama kurang lebih setengah bulan hingga sebulan penuh. Saya berpikir, jika Anda memiliki masalah yang mendesak, Anda bisa." "Tidak apa-apa, kamu bisa tinggal selama yang kamu suka. Aku benar-benar tidak punya urusan mendesak untuk diurus. Saya berpikir bahwa jika saya punya waktu, saya bisa berpetualang di benua Douqi untuk sementara waktu, tetapi itu bukan masalah yang mendesak. Waktuku tidak terburu-buru." Menghela nafas di dalam hatinya, dokter peri kecil berbalik dan tertawa tanpa peduli. "Bertualang di benua Douqi? Itu bukan ide yang buruk." Xiao Yan mengangguk setuju. Bertualang di benua Douqi juga merupakan salah satu mimpinya. "Anda tertarik? Lalu kita bisa bepergian bersama." Menambahkan sedikit kayu ke dalam api, dokter peri kecil tertawa dan berkata, "Ah, saya masih memiliki beberapa hal yang harus saya selesaikan, jadi dalam jangka pendek, saya tidak memiliki pola pikir atau waktu luang untuk melakukannya." Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tertawa. "Itu sangat disesalkan. Sangat sulit untuk menemukan teman yang menyenangkan." Menggelengkan kepalanya dengan sedikit penyesalan, dokter peri kecil berbicara dengan enggan. "Pergi berpetualang, hanya beberapa nasihat ramah, kamu harus mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan identitasmu sebagai master racun. Jika tidak, perjalananmu akan sangat sepi." Merenung sejenak, Xiao Yan tiba-tiba berbicara dengan serius. Tubuhnya gemetar, dokter peri kecil melemparkan beberapa jamur non-beracun ke dalam panci lalu menatap panci mendidih. Desahan ringan, dia jelas tentang statusnya sendiri, itu akan memicu ketakutan banyak orang. "Oh, sebenarnya, kamu belum bisa dianggap sebagai master racun. Anda bisa menggunakan identitas Anda sebagai dokter untuk berpetualang. Setidaknya seorang dokter akan mendapatkan rasa hormat orang dengan mudah." Menatap dokter peri kecil yang tiba-tiba membisu, Xiao Yan memaksakan diri untuk tertawa. "Aku akan menjadi master racun cepat atau lambat dan juga, aku mungkin tipe yang paling memicu kebencian dan ketakutan." Mendesah pelan, dokter peri kecil dengan lembut berbicara. "Apakah kamu menjadi master racun atau tidak, itu tergantung pada dirimu sendiri. Hal semacam ini, setidaknya tidak ada yang akan memaksamu." Mendengar ini, Xiao Yan sedikit bingung. "Ai, kamu tidak akan mengerti." Rambutnya tergerai menutupi wajahnya yang cantik. Dokter peri kecil bergumam pelan, "Jika kita bertemu di masa depan, kuharap kau masih bisa memperlakukanku sebagai teman." Menggaruk kepalanya dengan bingung, Xiao Yan benar-benar bingung dengan kata-kata misterius dokter peri kecil. "Haha, sudah selesai." Sambil menggelengkan kepalanya, dokter peri kecil memandangi panci mendidih, dan tiba-tiba tersenyum. Sambil berbaring untuk mengambil mangkuk kecil dari samping, dia menyendok semangkuk sup jamur dan menyajikannya dengan hati-hati kepada Xiao Yan. Meraih dan mengambilnya, Xiao Yan mencium aroma yang lezat, mulutnya mulai mengeluarkan air liur dan menelan ludahnya, dia mengacungkan jempol ke dokter peri kecil, lalu mengabaikan panasnya sup, dia mulai meminumnya. Menatap Xiao Yan yang memegang semangkuk sup jamur dan makan tanpa ragu-ragu, senyum bahagia muncul di wajah cantik dokter peri kecil. Dia sangat menyukai bagaimana Xiao Yan mempercayainya. Berjongkok di atas batu, Xiao Yan meminum beberapa mangkuk sup jamur lalu mengembalikan mangkuk tersebut kepada dokter peri kecil dengan puas. Menepuk perut bulatnya, tersenyum senang dan berkata, "Kemampuan yang bagus.
Siapapun yang menikahimu akan sangat beruntung. Menikah denganku." Mendengar kata-kata Xiao Yan, dokter peri kecil tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Anda harus tahu bahwa seorang master racun adalah salah satu pekerjaan yang paling tidak layak untuk menikah di benua Douqi karena tidak banyak orang yang cukup berani untuk berbagi tempat tidur dengan seorang istri yang bisa mengeluarkan racun mematikan dalam hitungan detik." Menggelengkan kepalanya tanpa daya, Xiao Yan merasa bahwa dokter peri kecil benar-benar terlalu pesimis. Bahkan jika menjadi master racun membuat orang sedikit takut dan takut, kemampuannya saat ini masih jauh dari tahap itu kan? Poison Master tingkat Grandmaster yang terkenal, mampu membuat semua orang takut dan tidak berani melangkah mendekati, bukanlah sesuatu yang bisa menjadi siapapun. Ingat, jika kita bertemu lagi di benua Douqi di masa depan, kamu tidak boleh membenciku. Karena jika demikian, saya pikir saya akan sangat sedih. Mengatur peralatan, dokter peri kecil berjalan menuju rumah dan tepat ketika dia akan masuk, langkah kakinya terhenti dan dengan cepat berbalik untuk berbicara dengan sedikit senyum. Setelah selesai berbicara, dia memasuki rumah, meninggalkan Xiao Yan yang benar-benar bingung di atas batu sendirian. Menatap kosong ke rumah kecil itu untuk waktu yang lama, Xiao Yan tersenyum tak berdaya. Bahkan jika dia akan menjadi master racun di masa depan, mengapa itu penting? Hanya berdasarkan pekerjaannya, dia akan membencinya. Setelah menghibur pikiran liar dan dugaan gila untuk sementara waktu, Xiao Yan dengan malas berdiri. Sesampainya di suatu daerah di bawah gunung, dia mengangkat kepalanya dan memandang terik matahari di langit. Kakinya sedikit digerakkan lalu menginjak tanah dengan berat. Setelah itu adalah suara ledakan yang tajam, tubuh Xiao Yan seperti peluru meriam, mengisi tebing dan saat kekuatan itu habis, kakinya sekali lagi menginjak dinding batu. Di tengah suara ledakan, tubuh Xiao Yan langsung menuju dinding batu tanpa henti. Setelah ledakan kelima, tubuh Xiao Yan melakukan tendangan di udara, mendarat dengan kokoh di salah satu puncak gunung di dalam lembah. Dari sini, rumah kecil di lembah itu bahkan tidak sebesar setengah kepalan tangan. Karena saat ini tengah hari, sinar matahari yang menyilaukan di langit memancarkan sinar cahaya panas tanpa henti. Bebatuan yang terbuka di luar, di bawah terik matahari, sangat panas sehingga orang tidak berani menyentuhnya. Lokasi pendaratan Xiao Yan hanyalah lempengan batu yang menonjol dan bagus. Ini adalah tempat terbaik untuk menikmati berjemur dengan suhu terpanas. Menyeka keringat di dahinya, Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Setelah mengeluh tentang betapa sulitnya latihan untuk dirinya sendiri, dia duduk di atas lempengan batu yang terik. Sesaat kemudian, panas dari pantatnya menyebabkan Xiao Yan mengertakkan gigi. Duduk tegak, Xiao Yan mengabaikan keringat konstan yang terus mengalir dari wajahnya, kedua tangan membentuk segel pelatihan dan mulai menenangkan pikirannya. Saat dia selesai menyelesaikan postur latihannya, Xiao Yan menemukan bahwa energi elemen api alami dari lingkungan mulai menyalurkan ke dalam tubuhnya. Pikirannya secara rutin dan akrab memurnikan energi yang baru saja masuk di jalur Qi-nya, terakhir menyalurkannya ke pusaran Qi-nya. Setelah mengedarkannya ke pusaran Qi, itu kemudian disalurkan ke api ungu di tengah pusaran Qi. Menyerap api ini membuat Douqi dengan sedikit petunjuk dari matahari yang panas, nyala api ungu mulai berkobar dan setelah melahap, nyala api ungu kecil tampak seolah-olah tumbuh sedikit. Di bawah perhatian pikirannya, setiap pertumbuhan lambat dari api ungu kecil diperhatikan oleh Xiao Yan. Melihat hasil pelatihan yang layak, dia cukup senang dan setelah menyerap energi dari lingkungan luar untuk sementara waktu, Xiao Yan perlahan membuka matanya. Dia kemudian mengeluarkan botol giok yang berisi amethyst bird essence dari cincin itu. Ujung jarinya mengusap sedikit dan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipinya dengan ringan. Setelah air liurnya, itu ditelan ke perutnya. Ketika amethyst bird essence ditelan ke perutnya, wajah Xiao Yan memerah. Kulit yang semula normal, saat ini mulai memiliki sedikit warna merah. Merasakan perubahan di tubuhnya, Xiao Yan dengan cepat fokus, lalu mengedarkan Douqi di tubuhnya dan mulai menetralkan energi yang intens dan kejam ini. Di atas gunung batu, di bawah terik matahari, pemuda itu berkeringat deras dan mengertakkan gigi sambil menahan rasa panas yang menyengat di dalam tubuhnya, seperti ulat sutra yang menahan rasa sakit sebelum keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu. Setelah melalui rasa sakit, itu seperti kelahiran kembali.
Hanya, perjalanan perubahan ini membutuhkan ujian yang menyakitkan dan keras untuk dilatih. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.